Terpujilah Engkau, Allah yang kudus, Allah yang hidup, Allah yang menjadi penebus kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan atas segala yang boleh kami lewati hingga sampai hari ini kami dapat Tuhan izinkan untuk tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan, untuk tetap teguh mempertahankan iman kami, meskipun seringkali kami menyadari bahwa ada banyak jatuh dan bangun yang masih terjadi dalam kehidupan kami. Namun kami percaya tidak mengurangi kuasa Tuhan, tidak mengurangi kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga pagi ini pun Tuhan perkenankan kami untuk datang kembali di hadapan Tuhan, beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, dan teristimewa untuk kembali datang di hadapan Tuhan untuk menerima berkat sukacita kebenaran firman Tuhan. Kami percaya bahwa setiap firman yang boleh kami pelajari pagi ini bermanfaat, berguna untuk kami, membangun hidup kami menjadi lebih baik di hadapan Tuhan, dan menjadikan hidup kami semakin berguna bagi siapa saja yang ada di sekitar kami, terlebih di dalam keluarga dan rumah tangga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, sertai waktu kami selama beberapa menit ke depan. Buka mata, buka hati, buka pikiran kami, supaya tertuju ke dalam kuasa dan kehendak kebenaran firman Tuhan. Dan hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini menyerahkan diri di hadapan Tuhan, pakai lidah, bibir, hati, dan pikiran hamba-Mu, supaya apapun yang tersampaikan sungguh-sungguh berasal dari Tuhan dan kembali menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat? Amin. Puji Tuhan. Minggu ke 2. Masih di dalam tema kita, keluarga yang sehat, keluarga yang Immanuel, keluarga yang disertai Tuhan adalah keluarga yang sehat. Tidak hanya secara fisik, tetapi juga iman, karakter, dan kepribadian, baik secara keseluruhan maupun terlebih pribadi lepas pribadi. Kita akan buka terlebih dahulu dalam kitab Kejadian pasal yang ke-50 untuk mengawali pembelajaran firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Kitab Kejadian pasal yang ke-50 ayat 15 sampai dengan 21. Sampun? Kejadian 50 ayat 15 sampai dengan 21. Mari kita baca silih berganti. Kaum pria akan membacakan ayat yang ganjil dimulai ayat yang ke-15, kemudian kaum wanita akan membacakan ayat yang genap. Saya akan memulai terlebih dahulu untuk membacakan judulnya, kemudian dilanjutkan oleh kaum pria, dan seterusnya. Siap? Sudah terbuka semua? Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya.
Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, "Janganlah takut, sebab aku inilah pengabdi Allah. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu." Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Iya, terima kasih. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang di dalamnya terdapat cinta kasih dan pengampunan. Keluarga yang sehat adalah keluarga yang di dalamnya terdapat cinta kasih dan pengampunan. Bukan keluarga yang tanpa salah. Bukan keluarga yang setiap anggota keluarganya perfect, sempurna, apik kabeh. Tetapi adalah keluarga yang walaupun antar anggota keluarganya terjadi perselisihan, setiap anggota keluarganya memiliki ketidaksempurnaan dan kesalahan, tetapi bagaimana keluarga ini tetap terus bangkit karena di dalamnya ada cinta kasih dan juga pengampunan. Karena memang tidak ada keluarga yang sempurna. Demikian juga tidak ada anggota keluarga yang sempurna. Sebaik-baiknya suami tetangga yang Anda lihat, yo, mbok koyo kae lho papa, suamine kae apik, perhatian. Yang kita tidak tahu bahwa suami mereka pun juga memiliki juga memiliki kekurangan. Walah mama mbok kaya bojone wong kae. Sabar, kalem, lemah lembut. Yang mungkin tanpa bapak-bapak tahu, mungkin istri orang itu juga memiliki kelemahan. Karena memang tidak ada yang sempurna. Nah, apalagi ini kelemahan orang tua lele. Dok, mbok kaya anake wong kae manut-manut, pinter-pinter, sinau sregep. Yang tanpa orang tua tahu, bapak ibunya juga ngeluh ngerasakne anaknya dewe-dewe. Ya karena memang tidak ada manusia yang sempurna. Yang ada adalah keluarga yang terus berproses menjadi sempurna. Tentu proses itu di dalamnya pasti ada kasih, pasti ada pengampunan yang tidak bisa dan tidak boleh dipisahkan. Nah, belajar dari kisah Yusuf. Kurang sakit hati apa dia? Kalau kita pikir dengan logika, kurang kepahitan apa dia dengan keluarganya? Kurang jengkel apa, kurang marah apa? Dia hanya menyampaikan mimpinya, tetapi dianggap mengada-ada. Dia hanya melakukan apa yang bapaknya suruh, tetapi oleh saudara-saudaranya dianggap sebagai anak yang menjilat, sehingga bapaknya lebih mengasihi Yusuf daripada anak-anak yang lain. Puncaknya adalah ketika Yusuf dibuang di dalam sumur yang kering, hingga akhirnya dijual kepada Potifar. Kejahatan yang dilakukan oleh saudaranya, rencana jahat yang dibuat oleh saudara-saudaranya, menjadikan hidup Yusuf sempat mengalami fase yang sangat-sangat tidak enak. Ketika di rumah Potifar, lagi penak Siti, diberi kepercayaan Siti, difitnah, dimasukkan ke dalam, kok mlebu sumur meneh mbati, wis diangkat kok mlebu sumur meneh. Seneng meneh celup-celup. Masuk ke dalam penjara karena difitnah sama istrinya Potifar. Ya, ada banyak hal buruk yang menimpa kehidupan Yusuf oleh karena ulah saudara-saudara. Tetapi apa yang Yusuf lakukan? Dari ayat yang kita baca tadi, dari nats firman Tuhan yang barusan kita baca, terlihat
bahwa Yusuf mengasihi, Yusuf mengampuni saudaranya. Bahkan ketika saudara-saudaranya sempat mikir jelek. Ya, dalam ayat 15 tadi, wah jangan-jangan engkau Yusuf balas dendam. Bisa jadi Yusuf akan balas dendam, membalas sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang kita telah lakukan kepadanya. Kemudian dia menyuruh orang menyampaikan maksud itu kepada Yusuf, dan Yusuf dikatakan sana menangislah Yusuf mendengar perkataan itu. Enggak, aku enggak koyok ngono, enggak. Memiliki hati yang besar, kasih yang tak terbatas, dan pengampunan kepada saudara-saudaranya. Walaupun hidupnya sudah dibuat sangat menderita oleh karena perbuatan saudara. Nah, bagaimana Yusuf dapat mengampuni setelah kehancuran dalam hidupnya oleh karena perbuatan-perbuatan saudaranya? Ini perlu kita pelajari, sebab bisa jadi, saya tidak menuduh, saya tidak menfitnah, apalagi bukannya sok tahu juga. Pastinya, tetapi saya percaya dalam setiap keluarga, dalam setiap rumah tangga pasti ada perselisihan. Pernah terjadi pertengkaran, ketidakcocokan pendapat, ketidakcocokan pikiran. Baik suami dengan istri, orang tua dengan anak, adik dengan kakak. Sehingga seringkali memunculkan prasangka buruk, memunculkan permusuhan-permusuhan di dalamnya. Ya, engkau api aneh lek, wayah bodoh. Salam-salaman, nangis-nangisan, rangkul-rangkulan. Let saulan, setelah bodoh tukaran mana? Kenapa? Karena ada sesuatu yang belum tuntas. Ada pengampunan yang belum tuntas diberikan. Nah, belajar dari Yusuf. Bagaimana cara Yusuf mengampuni? Piye kok iso Yusuf begitu mengampuni padahal sudah dibuat sengsara hidupnya? Yang pertama saya mencatat. Ya, dari ayat 19. Ketika Yusuf berkata, "Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah." Ketika saudara-saudaranya datang dengan pikiran yang buruk tadi, kayak kamu nanti menghukum saya, jangan-jangan kamu nanti membalas kepada saya, maka ini aku datang menyerahkan diri sebagai budakmu. Yusuf tanya, lah emangnya menurutmu aku Tuhan? Yang dalam artian, kalau boleh tak jelentrehkan, tak jelaskan, lah emangnya aku Tuhan yang berkuasa, yang berhak untuk menghakimi dan menghukummu? Enggak, saya bukan Tuhan. Belajar dari Yusuf bagaimana dia tidak menyimpan dendam itu. Dia tidak dikuasai oleh dendam oleh karena perbuatan saudaranya. Ketika saudara-saudaranya yang jahat kepadanya dulu datang kepadanya, ia tidak membalas perbuatan jahat saudara-saudaranya. Ia justru memeluk dan menangis di hadapan mereka. Karena pada akhirnya mereka berkumpul kembali. Yusuf menerima mereka, bahkan dia membalas dengan memberi kehidupan yang layak kepada saudara-saudaranya, kepada anak-anaknya. Gowo dan Rene, tak wae makan kalian semua. Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi membalas kejahatan dengan dengan kasih, dengan kebaikan, dengan pengampunan. Mengapa? Karena ayat 19 tadi katakan, karena ia sadar betul bahwa dia bukan Tuhan yang punya kuasa untuk menghakimi dan menghukum sesamanya. Seringkali terjadi dalam keluarga dan rumah tangga tidak terjadi pengampunan karena ada pihak-pihak, ada pribadi-pribadi yang merasa seperti Tuhan. Ora aku lah Tuhan menurutmu, tapi perbuatanmu merasa seperti Tuhan. Bahwa saya berhak menghakimi kamu, kamu salah, kamu ndak manut, kamu ora bener. Lah kowe piye? Aku sing bener. Nah, ya Tuhan. Maka banyak terjadi keluarga dan rumah tangga menjadi hancur, menjadi rawan rentan pertengkaran. Ya karena itu. Kalau tidak seperti Yusuf yang merasa bahwa saya ini bukan Tuhan. Dia tahu betul bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Tidak ada satu manusia pun yang berkuasa untuk membalas kejahatan sesamanya manusia.
Banyak orang yang melakukan ini, sedangkan mereka tidak sadar bahwa mereka pun juga tidak sempurna, bahwa mereka pun juga punya kesalahan. Yang mereka tahu, yang mereka mau, mereka hanya menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Mbuh istri nih, mbuh suami nih, mbuh anak nih, mbuh orang tua nih. Aku ngene gara-gara bapak. Lah, urip-uripmu yang jalani kok. Ya kan? Banyak anak-anak yang menjadi gagal dalam hidupnya, gagal dalam hal apapun, dalam pendidikan, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam rumah tangga. Ada banyak di antara mereka yang menyalahkan gara-gara bapak. Bapak dhisik ini, bapak dhisik ngono. Ki gara-gara ibu. Tidak ada pengampunan ketika kita tidak melepaskan dendam itu. Ingat, pembalasan itu adalah haknya. Maka apapun rasa sakit yang ditimbulkan oleh saudaramu, oleh keluargamu, oleh orang-orang yang ada di sekitarmu, cukup kasihi, ampuni, dan doakan dia. Karena apa? Karena kita bukan gak usah dibales. Kasihi, ampuni, doakan dia. Oh Pak, wis tak dongakne wingi Pak. Lah napa? Tak dongakne sok metu komat sambar bledek. Ora doa yang seperti itu. Masih ingat saya dulu pernah menyampaikan, pendeta saya di Kediri, pendeta Imam Suhadi pernah mengajarkan kepada kami jemaatnya waktu itu ketika gereja dicuri, dibobol maling, gitar listrik dan gitar bass hilang, gitar akustik yang listrik 2 hilang. Tentu sebagai manusia emosi. Banyak jemaat yang emosi dan bahkan mengutuki si maling itu. Yang konon katanya walaupun belum ketangkep dan memang gak dicari, konon katanya adalah orang yang ada dalam jemaat itu sendiri. Kemudian pendeta kami waktu itu, pendeta Imam Suhadi yang saat ini sampai saat ini masih menggembalakan di Sinar Kasih, mengajarkan dongakno malinge ndang sugih. Supaya apa? Supaya orang nyolong maneh. Itu. Bahwa siapapun yang menyakitimu, doakan yang terbaik untuknya supaya dia tidak menyakiti lagi. Tidak hanya menyakiti kita, tetapi juga menyakiti orang lain. Doakan supaya Tuhan menyentuh hidupnya, menyentuh pikirannya, menyentuh hatinya. Sehingga perkataannya yang keluar bukan lagi perkataan yang menyakiti, perbuatannya yang dia lakukan bukan perbuatan yang menyakiti, yang merugikan orang lain. Doakan yang baik. Itu cara membalas dendam yang terbaik, dengan mendoakan yang terbaik. Yang kedua, mengapa Yusuf bisa mengampuni seperti itu, sebesar itu kasihnya kepada saudara-saudaranya di tengah-tengah kehancuran hidupnya yang terjadi akibat ulah saudara-saudaranya? Yang kedua, saya mencatat di sini bahwa selain melepaskan dendam atau tidak menyimpan dendam, yang Yusuf lakukan juga melepaskan kepahitan. Kalau Anda mau membaca dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45, Kejadian 45 ayat 1 sampai 5. Saya akan bacakan. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan dirinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang di sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yesus berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar dia menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului. Apa bedanya melepaskan dendam dan kepahitan? Dendam karena kepahitan itu bedanya apa? Tahu enggak?
Kalau dendam itu biasanya dibuahi dengan tindakan. Tapi kalau kepahitan itu, akar pahit itu adalah kebencian yang tertanam dalam hati terus-menerus. Kalau dendam itu pasti ada pikiran, suatu saat titenono. Yang kue butuh aku rak bakal tak tulung. Itu namanya dendam. Tapi kalau kepahitan itu apa? Anda pernah dengar orang yang bilang gini, sudah tak ampuni Pak, saya sudah bisa mengampuni, puji Tuhan saya sudah mengampuni. Tapi ya saya tidak bisa ingat, saya tidak bisa lupa perbuatannya Pak. Saya tidak bisa lupa sakit hati yang saya rasakan, tapi saya sudah mengampuni. Itu orang kepahitan. Oke? Masih menyimpan luka. Walaupun ngomongnya wis mengampuni, tetapi hatinya belum bisa Loh, saya tidak marah Pak, kalau lewat tetap saya sapa kok. Saya tetap senyum, di gereja tetap tak salami ya Pak. Tapi ya cukup sekali ini saja Pak, saya kenal dengan dia. Itu orang kepahitan. Ya, dan Yusuf selesaikan itu. Yusuf selesaikan itu. Tidak hanya dendam yang dia lepaskan, tetapi juga kepahitan dalam hatinya. Dia tidak menyimpan kebencian kepada saudara-saudaranya. Justru yang ia lakukan adalah dia ingin memeluk, dia ingin dekat, dia ingin senang bersama saudara-saudaranya. Dan dia berkata, justru karena semua itulah saya diminta Allah, saya dituntun Allah untuk mendahului kamu semua, untuk mempersiapkan kehidupan yang baik bagi kita semua dan keluarga. Itu kata Yusuf. Yusuf melepaskan akar pahit dan menerima serta mengampuni setiap perbuatan saudara-saudaranya yang walaupun pernah membuatnya mengalami banyak penderitaan dalam kehidupannya. Mengapa? Karena ia percaya bahwa setiap sakit yang ia alami membentuknya menjadi lebih baik. Setiap sakit yang ia alami memprosesnya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Karena dia percaya bahwa itulah sarana Tuhan untuk menjadikannya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang semakin kuat, bahkan jauh dari sebelumnya. Ada banyak orang yang tidak bisa melepaskan pengampunan, masih menyimpan akar pahit karena dia menganggap bahwa masalah atau orang yang bermasalah itu menjadi sandungan dalam hidupnya. Moh kenal meneh. Makanya akar pahit itu terus menyimpan di dalam hidup dan hatinya. Kalau saya boleh mengibaratkan, sesungguhnya masalah atau orang yang bermasalah dalam hidup kita, baik itu keluarga, saudara, teman atau siapapun, kalau saya boleh mengibaratkan itu ibarat api. Lho napa kok api? Api yang memproses supaya kehidupan kita menjadi lebih baik. Lho kenapa kok api? Pak Bayu doyan sate. Sate sapi? Sate kambing? Ojo loh Pak, darah tinggi loh Pak. Hah? Normal. Kok nesunan tapi? Ada yang gak doyan sate? Ada yang gak doyan sate? Sate apapun lah, sate ayam atau sate apa? Gak doyan sate? Oh, yang gak doyan sate Agit. Kamu jangan buat Pak Yus ketawa lagi loh ya. Ya kebanyakan doyan lah, walaupun mungkin gak suka banget tapi doyan toh. Tahu sate itu kan sate daging lah, daging apapun terserah lah ya. Mau sate ayam, sate kambing, sate B2 atau ada sate kuda, kalau yang doyan sate kuda walaupun itu bukan. Ya semoga saja, yang penting sate. Dari daging yang dipotong-potong, betul toh? Terus kemudian ditusuk-tusuk, terus dimakan. Bakar, dibakar di atas bara apa? Bara api, bara arang. Api itu membuat daging yang sudah ditusuk-tusuk itu menjadi matang dan siap enak untuk disantap, dimakan. Gak ada satu orang pun kecuali orang yang aneh yang setelah nusui daging itu tadi terus dimakan mentah-mentah.
Butuh api untuk membakar, menjadikan masakan yang enak. Masalah atau orang-orang yang bermasalah itu ibarat api yang memang dipakai oleh Tuhan, diizinkan oleh Tuhan untuk memproses kehidupan kita menjadi lebih enak dan lebih baik lagi. Amin. Itu masalah. Jadi kalau ada omongan yang gak enak terhadap diri kita, ada omongan-omongan tetangga, omongan saudara, keluarga, omongannya nyelekit, wong kok dadi dulur kok uri. Lek wong Semarang, uri ngerti mah? Apa? Wiletan, licetan lek wong Kediri ngarani. Dulur kok epehan. Percayalah, mereka itu adalah api yang memproses hidup kita menjadi lebih baik. Maka tinggalkanlah segala kepahitanmu itu dan ampunilah mereka. Sebab orang yang hidup dalam kepahitan. Nah, ini ada ibarat begini. Orang yang hidup dalam kepahitan itu ibaratnya kayak gini. Sifra mana? Sifra coba sini. Nah, Sifra maju ke depan. Sama satu lagi Grace, ini Grace. Sini. Nah, Sifra sama Grace. Orang yang hidup dalam kepahitan itu ibarat ini. Hadap sana. Nah. Lek menurut jenengan, misal mereka tak suruh lomba lari atau lomba apapun, lomba lari, lomba jalan cepat atau apapun itu namanya, kira-kira menang di? Menang? Kenapa? Oh. Kok ngene kok kurus sih lho. Lebih kecil. Siapa ada yang mendukung Grace? Setuju kabeh? Buktekno Kak, aja gelem kalah Kak. Tapi rong tentu loh. Siapa ngerti walaupun awake enteng mlayu cepet tiba-tiba nek tengah dalan kesandung. Ayo. Kesleo. Sepatune taline pedot. Kalah. Apapun masih bisa mungkin. Jadi nggak bisa diprediksi. Betul? Nah, coba lek ngene saiki. Saya sudah menyiapkan yang tadi sempat dipindah. Wes tak cepakne kono dipindah mlebu jero, jare ngreget-ngregeti. Ora apa-apa ya kene. Coba pakai. Pakai aja. Long. Itu sebabnya kenapa Sifra yang saya suruh tak bot-botono oleh anakku dewi. Coba. Satunya lagi. Ini. Nah, dah. Turun sekarang. Sekarang turun ke bawah. Lek menurut dua-duanya Grace juga. Lek menurut jenengan mereka takkan melayu menang di. Lek kita pindah ngene Grace. Coba jajal. Rasa melayu melaku cepet ya, melayu sandung-sandung nanti. Coba berdua. Nah, berdua turun ke bawah. Nah, Sifra jalan dulu. Jalan cepet. Grace terus nyusul di belakangnya. Ayo balapan. Ayo muter sini lagi. Ayo. Tetap menang. Mengapa? Ini bukan masalah kurus gemuk. Kalau masalah kurus gemuk bisa terpecahkan. Sapa ngerti Sifra luwih latihan. DM bendina tak jak nge-gym. Jimbot. Duduk lagi. Terima kasih ya. Engko tumbas ke es teh karo Mbak Vera. Mengapa? Ini loh. Beban. Kalau nang manggul beban, makanya beban iki singkirno. Beban yang namanya kepahitan, sakit hati singkirno.
supaya hidupmu, supaya jalanmu tidak terbeban, supaya langkahmu ke depan semakin cerah. Kalau engkau mau sukses ya bisa sukses, tapi selama engkau masih memanggul beban yang namanya adalah kepahitan, ora bakal dadi sukses, ora bakal dadi lancar hidup Anda. Apalagi ini yang berhubungan dengan saudara. Yesus Kristus pernah berkata, yang engkau mau beribadah tetapi masih menyimpan sesuatu di hatimu terhadap saudaramu, maka pulanglah, selesaikan dulu, dan kemudian baru datang kepadaku. Semua akar kepahitan, kebencian tinggalkan, supaya tidak menjadi beban dalam hidup kita, supaya hidup kita menjadi lebih tenang, ora kepikiran. Adike atau Mbak Yune atau anake atau ibuke bapake nggih status WhatsApp sithik iki mesti nyinggung aku. Halah wong kok GR men. Kenapa? Karena hidupmu terlalu terbebani dengan kebencian dan kepahitan. Ya, waya kumpul-kumpul keluarga, semua kumpul, ada satu yang tidak datang. Iki mesti gara-gara meletot ngene lambi nek ngomong mesti kan? Mengapa? Yang bermasalah bukan saudaramu, tetapi hatimu yang masih menyimpan kepahitan. Tinggalkan. Yang ketiga, yang terakhir. Mengapa? Kembali lagi dalam kitab Kejadian pasal 50. Ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Dan Yusuf juga percaya bahwa sepahit apapun hidupnya, sejahat apapun saudaranya, adalah bagian dari rencana Tuhan yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupnya. Hidup kita ini nggak lepas dari rencana Tuhan. Pak, masa urip elek direncanain Tuhan, setidaknya Tuhan mengizinkan supaya itu terjadi. Sebagaimana Yusuf percaya bahwa Tuhan tidak pernah mereka-rekakan kejahatan, maka mari kita juga percaya bahwa sejahat apapun saudara kita, keluarga kita, Tuhan gak akan pernah menjatuhkan kita, apalagi melalui mereka yang memang dengan sengaja berbuat jahat kepada kita. Amin. Kalau omongan suamimu menyakitkan hati, kalau perbuatan istrimu gak ngenai mata, ya itu memang caranya Tuhan untuk menjadikanmu lebih sabar, lebih baik lagi menjadi suami, menjadi istri. Ya maka terimalah. Semua itu tidak lepas dari rencana Tuhan. Seburuk-buruknya suamimu, seburuk-buruknya istrimu. Loh, tapi saya kecewa, Pak. Tuhan yang menciptakan suamimu, istrimu, anak-anakmu yang kau kira jahat itu nggak pernah kecewa menciptakan mereka. Siapa kita yang kecewa? Tapi itu manusiawi, Pak, memang. Tapi ingat, jangan larut di dalam kecewaan itu, supaya hatimu tidak menjadi beban karena percaya sebagaimana Yusuf juga percaya bahwa sejahat apapun orang lain atau mungkin dunia ini dalam diri kita, yaitu hanyalah sebagian dari rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Rencana Tuhan untuk memelihara kehidupan kita menjadi lebih baik, rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita, seperti Roma 8 ayat 28. Coba hafal. Roma 8:28. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihinya. Wes to. Gitu lek wis to. Mbok omongane enak, lek omong nyengak. Ya wis ben duwe bojo sing galak, ya wis ben yen omongane sengak. Itu rencanane Tuhan. Ya, ben kita dadi pribadi yang makin sabar, pribadi yang makin baik. Terima saja.
Nah, begitu juga kita dengan keluarga kita. Segala yang buruk, perkataan yang menyakitkan hati adalah bagian dari rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan pada hidup kita. Amin. Mbok diakali karo dulurmu, diakali karo saudaramu, ya sudah, terima saja. Saya kok selalu percaya bahwa Tuhan itu adil. Jangan percaya mboten? Tuhan itu adil. Walaupun mungkin kita di dunia ini tersakiti seperti Yusuf, tapi Tuhan itu adil. Di mana Tuhan mengangkat Yusuf setinggi-tingginya pada akhirnya. Dan saudara-saudaranya pada akhirnya datang tulung-tulung karo Yusuf. Tuhan itu adil. Makanya berkali-kali saya bilang, ra usah ndongakne elek, mundak melu kecipratan dosa. Kalau jenengan memang tergerak hatinya untuk mendoakan, ya doakan saja yang baik. Gitu loh. Terima saja kekurangan satu dengan yang lain, karena Tuhanmu pun tidak pernah kecewa untuk menciptakan mereka. Dan saya pun juga percaya bahwa dari kekurangan saudara-saudara kita itu justru yang akan membuat kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Jadi Pak aku ben bengi kira iso turu. Lah kenapa? Bojoku wis rak ngewangi apa-apa. Angger wayah turu ngoroke banter. Ya. Gak iso turu. Ya wis tamponen. Terimalah saja. Ya, anggap saja ya. Tuhan kan tidak pernah punya rencana yang buruk. Anggap saja engkau tidur dengan diiringi oleh suara-suara nada-nada yang merdu. Kalah panbers di gereja tua kalah. Karena percayalah, suatu hari ketika semuanya hilang, Anda akan kehilangan. Ya udah. Sak gak enak-enak, sak jahat-jahat, sak galak-galak istrimu, suamimu, anak-anakmu ketika engkau kehilangan. Ketika sudah pada waktunya Tuhan mengambil semua itu dari hidup kita, engkau akan merasa kehilangan. Ora sudi Pak kehilangan, alah durung wae. Kalau sudah tiada baru terasa bahwa kehadirannya sungguh berharga. Aku kangen karo ngorokmu, kangen karo cerewetmu. Yang cek ono wae lah. Semua itu Tuhan atur untuk menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Percaya saja, rencana Tuhan itu tidak ada yang buruk. Aku gelo Pak Rabi karo wong. Gelo banget. Padahal dhisik aku wis dijudukne karo ibuku. Angkatan laut, Pak. Gede dhuwur, ganteng. Gede dhuwur, ganteng ya apa? Gentar wae gede dhuwur. Po tiang listrik. Wah, gelo. Terima itu. Ngono tok wae. Apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak boleh dipisahkan oleh. Terimalah. Itu berkat. Menjadikanmu menjadi makin taat, menjadi semakin setia. Karena minimal setidaknya ketika dalam kesusahan seharusnya kita semakin dekat dengan Tuhan. Karena ada banyak manusia yang ketika keluarganya harmonis-harmonis saja, adem ayem saja. Ada banyak, nggak satu dua, nggak pernah bertengkar, neng jauh dari Tuhan. Kenapa? Wes kadung nikmat uripe. Sudah terlanjur nikmat, Pak. Nggak ono tantangan, jadi merasa nggak butuh Tuhan wes. Nek gereja yo lek sempat yo syukur, lek nggak pun yo ora apa-apa. Yang penting keluarga kita bahagia. Itu yang terjadi. Tapi tidak-tidaknya dengan memiliki anak yang mungkin rodok dablek, dengan punya istri yang mungkin rodok cerewet, dengan punya suami yang mungkin ganteng kayak saya gitu. Ya setidaknya membuat kita menjadi lebih sabar, lebih banyak mendekatkan diri pada Tuhan. Rasa iri Pak Bayu, jenengan yang ganteng ning dhisik. Pas zaman rambutnya abang dhisik ganteng.
Obong. Ya. Jadi apa kesimpulannya? Keluarga yang sehat adalah keluarga yang penuh kasih dan pengampunan. Kita nggak ada yang sempurna, nggak ada suami sempurna, nggak ada istri sempurna, anak sempurna, orang tua yang sempurna. Maka ojo dibanding-banding. Terimalah saja setiap kelebihan maupun kekurangan mereka. Orang yang salah, ya ampuni. Orang usah nyimpen dendam karena kita bukan Tuhan. Nggak usah nyimpen kepahitan kalau nggak mau hidupmu semakin ribet jalan ke depannya. Oke? Keluarga kita harus bahagia dengan caranya Tuhan. Piye carane? Berlimpahlah kasih dan pengampunan dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini. Ampuni kami, ampuni keluarga kami jikalau belum atau jauh dari standar yang Tuhan tentukan untuk hidup berlimpah dengan kasih dan pengampunan. Dan dengan firman-Mu ini, biarlah mengajarkan sekaligus mengingatkan kembali kepada kami. Awal ketika kami memutuskan untuk berumah tangga, yaitu untuk menumbuhkan kasih di tengah-tengah keluarga dan rumah tangga kami. Maka jikalau dalam perjalanannya hingga sampai hari ini ada banyak kekecewaan, atau bahkan ada banyak sakit hati yang timbul oleh karena perbuatan pasangan kami, anak-anak kami, orang tua, atau bahkan adik, kakak kami, saudara-saudara kami yang lain. Pagi ini, izinkan kami mengambil satu keputusan untuk hidup di dalam kasih Kristus dan pengampunan yang pagi ini Tuhan ajarkan melalui kisah seorang Yusuf. Terima kasih Tuhan. Kami tidak akan mampu tanpa Tuhan, maka mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kepada firman Tuhan ini. Maka biarlah kehendak dan kuasa Tuhan di dalam kebenaran kuasa Roh Kudus-Mu menyempurnakan dalam hati dan pikiran serta hidup setiap jemaat-Mu dan setiap mereka yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dan dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.